Menembus satu tingkat membuat kemampuan bertarung Wilbert Ye bertambah tidak hanya satu tingkat. Beraninya menembus tingkatan di depan mata kami, bocah ini sungguh bernyali besar. Hanya tingkat pembekuan darah ketiga saja, menembus tingkat apa gunanya? Namun pembunuh wanita itu mengernyitkan alis, berkata, bocah ini aneh, kecepatan berkembang kekuatan spiritualnya terlalu cepat, harus segera diselesaikan dengan cepat, secepatnya membunuhnya. Wilbert Ye tidak memperdulikan sedikit pun perdebatan beberapa orang itu, kakinya melangkah satu langkah, telapak tangannya terulur, matanya tajam seperti pedang. Sekarang memberi kalian satu kesempatan, katakan siapa yang menyuruh kalian di belakang, aku akan membuat kalian mati dengan lebih baik sedikit, kalau tidak, akhir dari kalian adalah mati tanpa kubur. Nada bicara Wilbert Ye tenang, namun siapapun dapat dengan mudah mendengar rasa dingin di bawah ketenangan itu, kamu cari mati, hanya tingkat pembekuan darah ketiga, juga berani begitu arogan. Para pembunuh sangat marah. Walaupun aura membunuh Wilbert Ye membuat mereka merasakan rasa takut yang mengherankan, namun tidak peduli bagaimanapun, dia hanya baru mencapai tingkat pembekuan darah ketiga saja, jarak keduanya dapat terlihat dengan mudah. Wilbert Ye berani berkata membuat beberapa orang itu mati tanpa kubur dalam keadaan seperti ini tidak diragukan lagi sedang menantang mereka. Selama bertahun-tahun ini, orang yang berani menantang mereka di prefektur Tianyun sudah lama hancur berkeping-keping berubah menjadi abu, menghilang dari muka bumi ini. Wilbert Ye akan menjadi yang selanjutnya, matilah. Seorang pembunuh maju membawa pisau, tidak mengayunkannya, melainkan menusuk seperti pedang panjang, ujung pisau berputar, menarikan bunga pisau, berusaha menusuk jantung Wilbert Ye. Dia mendengus dingin. Kekuatan spiritual di dalam tubuhnya turun berkumpul di kaki kanan, sebuah kekuatan yang membengkak perlahan terbentuk. Kilat pisau menyilaukan mata, saat mendekat, Wilbert Ye mengangkat satu kaki menendang, kekuatan spiritual yang berkumpul meledak dan menyembur. Krak, seluruh tubuh pisau hancur ditendang, kakinya tidak berhenti, ujung kaki yang terbalut kekuatan spiritual menendang tenggorokan pembunuh itu. Pembunuh itu membelalakkan mata lalu dia merasakan sesak, nafasnya semakin lama semakin lemah. Aku sudah berkata akan membuat kalian mati tanpa kuburan. Wilbert Ye berkata dingin, mengubah telapaknya menjadi tinju, membenturkan ke tempat jantung pembunuh itu. Boom! Selesai bicara, jantung pembunuh itu mulai meledak, sampai terakhir langsung sepenuhnya hancur, juga mulai muncul sebaris demi sebaris retakan di tubuhnya, terakhir seperti kaca yang pecah. Darah berceceran di tanah, membuat pembunuh yang lainnya gemetar. Wilbert Ye merebut pisau besar, berjalan ke arah beberapa pembunuh itu. Kamu jangan kemari. Beberapa orang itu bersama-sama mundur. Sekarang baru tahu takut, sudah terlambat. Pisau besar di tangan Wilbert Ye menebas sembarangan tanpa aturan, melampiaskan amarah di hatinya, tapi walaupun tanpa aturan sedikit pun, namun setiap tebasan pasti tepat sasaran, setiap tebasan yang mendarat akan terdengar suara jeritan malang. Setelah beberapa saat, hanya tersisa seorang pembunuh wanita terakhir, beberapa orang yang lainnya sudah dimutilasi. Pembunuh wanita menatap Wilbert Ye. Di matanya muncul rasa takut yang besar walaupun sebagai pembunuh dia juga tidak pernah bertemu dengan cara yang kejam seperti ini. Apalagi ini hanyalah seorang pemuda, dia berkata mati tanpa kuburan. Sungguh membuat semua orang mati tanpa kuburan. Kabur. Ini adalah satu-satunya pikiran yang ada di dalam hati pembunuh wanita. Tidak menunggu Wilbert Ye mendekat, dia menggerakkan kekuatan spiritual pergi mata Wilbert Ye yang merah berkedip. Kekuatan spiritual bergerak, pisau besar terlepas dari tangan. Membunuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Pembunuh wanita tidak berani menoleh, hanya bisa melarikan diri sekuat tenaga. Namun detik berikutnya, pisau besar menyerbu ke arah ke lengan kanannya, kilatan pisau menembus bayangan, kilatan darah menyembur ke langit. Pisau besar merobek pertahanan kekuatan spiritualnya, membelah satu lengannya. Setelah berteriak keras, tidak sempat memikirkan rasa sakit, dia berlari sekuat tenaga, menghilang dalam kegelapan. Selanjutnya,
Wilbert Ye pergi ke depan tubuh Maria Chen. Dari dalam pelukannya mengeluarkan sebutir obat, bergegas menyuapinya ke dalam mulut Maria Chen. Obat ini bernama pil jantung, obat kelas 2, terukir garis ungu, dibuat Wilbert Ye saat waktu kosong. Dia bisa melindungi jantung orang dalam waktu dekat, mencegah orang yang luka parah dan segera mati. Awalnya Wilbert Ye membuatnya untuk digunakan saat diperlukan, sekarang kebetulan bisa menggunakannya. Sepasang tinju Wilbert Ye mengepal, uratnya bertonjolan, dia sangat benci dirinya tidak dapat berbuat apa-apa. Pil jantung ini sebenarnya hanya sebutir obat versi sederhana. Nama aslinya adalah pil pelindung jantung, obat kelas 6. Setelah meminumnya, bahkan orang yang hampir mati juga bisa hidup 2 tahun lagi. Hanya saja sayangnya dia yang sekarang sama sekali tidak dapat membuatnya. Meletakkan Maria Chen ke atas ranjang, Wilbert Ye mendongak ke langit, menghela napas dalam-dalam. Feren Wang, malam ini aku ingin kamu mati. Langkah kakinya cepat akan pergi, namun pergelangan tangannya ditarik oleh Maria Chen di belakangnya. Mereka ibu dan anak, bagaimana mungkin tidak tahu apa pikiran Wilbert Ye sekarang. Wilbert, jangan pergi, kamu tidak dapat mengalahkan mereka. Maria Chen menggeleng, berusaha membujuk. Tubuh Wilbert Ye sedikit bergetar, terakhir, tetap melepaskan dirinya dari tangan Maria Chen, lalu pergi tanpa menoleh. Tenang saja. Aku tidak akan ada apa-apa. Wilbert Ye menutup pintu kamar, menelan sebuah pil menenangkan hati, membuat emosinya sedikit tenang. Namun, dengan cepat niat membunuh yang berasal dari hatinya juga tidak tertekan. Dia bersiul panjang, seperti binatang buas di hutan, tubuhnya melintas di bawah kegelapan malam, langsung pergi ke Istana Timur. Malam gelap, tetap begitu dingin. Bulan di atas langit juga perlahan berubah menjadi merah. Boom! Satu tinjuan Wilbert Ye mendarat di wajah seorang pengawal Istana Timur. Seketika, wajah pengawal itu menjadi berdarah. Wilbert Ye meneruskan maju, orang yang menghadang akan ditinju hingga darah bercipratan. Belasan pengawal, semuanya adalah tingkat pembekuan darah keempat. Mereka hanya berani mengelilingi Wilbert Ye, namun tidak ada seorang pun yang berani berinisiatif maju. Feren Wang, keluar terima kematianmu. Suara amarah Wilbert Ye terdengar di seluruh Istana Timur. Hua, hua, hua. Lilin, lentera di seluruh Istana Timur seketika dinyalakan, pintu depan dibuka, Feren Wang berjalan keluar ditemani beberapa pelayan wanita. Hanya saja, dia masih mengantuk, tidak tahu apapun pada keadaan yang terjadi. Siapa yang berteriak di sini, mengganggu mimpi indahku? Nyonya Wang melihat ke depan dengan linglung, untuk sesaat tidak mengenali Wilbert Ye. Feren Wang, malam ini adalah waktu kematianmu. Begitu tangan Wilbert Ye menggenggam, udara meledak, tubuhnya melesat cepat. Tinjunya menekan tenggorokan Nyonya Wang. Lindungi Nyonya. Beberapa pelayan wanita menarik Nyonya Wang tidak hentinya mundur. Para pelayan saat ini juga tidak memedulikan yang lain. Bila Nyonya Wang sungguh dibunuh oleh Wilbert Ye, mereka juga akan sama-sama mati. Namun, di saat Wilbert Ye marah, kekuatan bertarungnya berkembang besar. Para pelayan ini sama sekali bukanlah lawannya, dipukul olehnya hingga kacau. Di saat ini, Nyonya Wang baru menyadari ternyata ada orang yang ingin membunuhnya. Sedangkan orang yang ingin membunuhnya bukanlah orang lain, melainkan Wilbert Ye. Di saat ini sepasang mata Wilbert Ye merah, tinjunya bergetar, yang jelas adalah aura membunuhnya besar. Anak kurang ajar. Tubuh Nyonya Wang bergetar, wajahnya penuh dengan ekspresi ketakutan. Di depan pintu Istana Timur, sebuah bayangan terjatuh, aura yang kuat meledak, membuat semua orang gemetar. Kepala keluarga Ye, dan juga Gubernur Prefektur Tianyun, Raymond Ye, Wilbert, kamu ini sedang berbuat apa? Feren bisa dibilang adalah setengah ibumu, bagaimana mungkin kamu memukulnya? Walaupun Raymond Ye masih tidak mengerti apa yang terjadi, namun ekspresi Wilbert Ye seperti ini jelas seperti akan membunuh Nyonya Wang. Ha, 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 ha. Wilbert Ye mendongakkan kepala tertawa terbahak-bahak, tertawa hingga hati semua orang gemetar. Dia menoleh,
tatapannya menyapu pada Raymond Ye, berhenti di Nyonya Wang. Wilbert Ye mengibaskan lengan baju, menunjuk langsung Nyonya Wang, memaki marah, berkata aku adalah anak kurang ajar, kamu jalang ini, di hatimu hanya ada putramu Freddy, apa pernah menganggap aku sebagai manusia, sejak kecil selalu ditindas, semuanya karena kalian orang-orang arogan ini. Satu ucapan dikatakan membuat hati semua orang merasa bersalah. Raymond Ye menghela nafas di dalam hati, kelihatannya Wilbert Ye sungguh menahan terlalu lama. Wilbert, hal-hal ini sudah berlalu, apa perlu kamu tutup mulut? Belum selesai ucapan Raymond Ye, Wilbert Ye tanpa belas kasihan memotongnya. Menatap Raymond Ye, tatapan matanya tetap merah. Raymond terkejut, untuk sesaat terbungkam. Bila bukan ibuku menahan malu melindungiku sampai sekarang, bagaimana mungkin aku bisa hidup sampai hari ini? Di keluarga Ye, kami ibu dan anak tidak meminta posisi apapun, hanya meminta hidup yang tenang, juga tidak mengeluh dan tidak menyesal. Mengungkapkan rasa sakit, bahkan Raymond Ye juga tidak bisa menjawab lagi. Lucu pikiranku ini terlalu polos, walaupun hidup yang tenang juga akan diirikan orang lain. Jalang ini Feren Wang mengira kami ibu dan anak akan mempengaruhi kedudukannya di keluarga Ye, jadi mengirim pembunuh ingin membunuh kami berdua, sungguh sangat kejam. Tatapan Feren Wang berubah, namun hanya berubah sesaat. Wilbert Ye begitu peka walaupun hanya sesaat dia juga dapat menangkap perubahan itu. Raymond Ye juga mendengar beberapa informasi yang jelas. Dia menoleh bertanya kepada Nyonya Wang, apa maksud ucapan Wilbert? Apakah kamu yang mengirim pembunuh duluan? Raut wajah Nyonya Wang muram, dengan suara yang melengking meraung berkata, anak kurang ajar ini hanya ingin membunuh aku, agar membuat mereka ibu dan anak menduduki posisi tinggi di keluarga Ye. Sedangkan kamu masih tidak mengerti hal yang begitu keji seperti ini, kamu sia-sia menjadi gubernur bertahun-tahun. Wilbert Ye tertawa dingin. Sekarang ibuku sudah terluka parah oleh pembunuh. Bila bukan karena obat yang hari ini diberikan persatuan alkemis untukku, takutnya ibuku sudah lama mati. Para pembunuh itu sudah aku mutilasi. Bila kamu berani, ikut denganku melihatnya. Ucapan Wilbert Ye semakin membuat Nyonya Wang takut dan gelisah. Namun di saat ini, tidak peduli bagaimanapun dia tidak dapat menunjukkannya. Berkata aku mengirim pembunuh, kamu punya bukti apa? Memfitnahku sembarangan adalah hukuman mati. Nyonya Wang berteriak, mencoba mengalahkan Wilbert Ye. Hanya saja langkah kakinya yang mundur serta sedikit gerakannya yang tidak hentinya menggunakan tatapan memanggil pengawal keluarga di sekitar sudah menunjukkan rasa takut di dalam hatinya. Walaupun Raymond Ye sekarang ada di sini, dia tetap merasa gelisah. Kenapa bisa ada perasaan seperti ini? Dia sendiri tidak dapat mengerti, hanya saja menatap sepasang mata Wilbert Ye yang merah seperti darah itu. Jantungnya seperti terjatuh ke dalam lubang es, sangat dingin. Hehehe, bukti. Dia membalikkan badan menatap para pengawal keluarga itu, kembali melihat setiap orang keluarga Ye yang ada di sekeliling, tatapannya terjatuh pada Nyonya Wang. Sepasang mata yang merah itu membuat dia kelihatan seperti seorang iblis jahat penghisap darah, membuat orang tidak berani bertatapan langsung dengannya. Aku Wilbert Ye selama belasan tahun tidak pernah keluar rumah setengah langkah pun, tidak pernah bermusuhan dengan orang, lalu siapa yang akan ingin mengambil nyawaku, bahkan tidak melepaskan ibuku. Jalang Feren Wang, selain kamu, aku sungguh tidak dapat memikirkan orang lain, yang akan dengan herannya menyerang aku Wilbert Ye. Selesai bicara, Wilbert Ye tetap menggeleng, berkata, jangan bicara omong kosong, hari ini aku, Wilbert Ye kemari untuk mendapatkan keadilan demi ibuku. Selesai bicara, dia juga tidak memedulikan bagaimana orang-orang lain melihatnya. Langsung meledakkan kekuatan spiritual, energi darah di sekujur tubuhnya samar-samar terlihat melalui kulitnya, terlihat bengis dan mengerikan. Jalang matilah. Bawah kaki Wilbert Ye meledak, menggunakan kekuatan ledakan ini, dia terbang maju, tangannya terulur. Kekuatan spiritual berkumpul, langsung terarah ke tempat fatal Nyonya Wang. Raymond, hentikan dia, hentikan anak kurang ajar ini. Merasakan niat membunuh Wilbert Ye,
serta serangan yang kuat itu, Nyonya Wang hanya bisa memohon bantuan pada Raymond Ye. Raymond Ye di saat ini, di dadanya juga berkumpul emosi campur aduk, marah, tidak adil, ragu, atau tidak berani memilih. Dia sendiri tidak mengerti. Hanya saja di saat ini, dia sudah tak berdaya. Pikiran yang kacau hanya bisa diberkurang seiring suara helaan nafas tak berdaya. Ah, Wilbert, kamu tetap terlalu muda, melakukan urusan terlalu impulsif. Raymond Ye menghela nafas, sebagai kepala keluarga Ye, bagaimana bisa membiarkan Wilbert Ye melukai istrinya sendiri, bila tersebar, orang lain tidak hanya akan menertawakan dia sebagai orang tak mampu, bahkan seluruh keluarga Ye akan terluka parah oleh orang yang licik itu. Bagaimanapun, prefektur Tianyun ini tidak termasuk tempat kecil, walaupun dia sebagai gubernur, dapat menghadang serangan dari luar, namun tidak berdaya akan serangan dari dalam. Melihat Wilbert Ye menyerang, Raymond Ye juga mengerahkan kekuatan spiritual. Beberapa hari ini dia sudah melatih kultivasi dengan stabil di tingkat Yuan ketiga. Kekuatannya sangat kuat, satu telapak memukul, bertemu dengan serangan Wilbert Ye. Boom! Organ-organ di dalam tubuh Wilbert Ye bergejolak, serangan Raymond Ye terlalu kuat, sama sekali tidak bisa ditahan oleh dia yang sekarang. Puff! Darah segar menyembur keras, tubuh Wilbert Ye juga melayang ke belakang belasan meter jauhnya. Wilbert menatap pukulan dirinya melukai putranya hingga seperti ini, Raymond Ye juga sedikit tertegun karena takut dia tidak dapat menahannya. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan 30% kekuatannya, hanya saja memukul secara simbolis, ingin menghadang serangan Wilbert Ye saja. Namun sekarang, kenapa satu pukulan bisa membuat Wilbert Ye terluka parah? Yang Raymond Ye tidak tahu adalah, sebelum menembus tingkat pembekuan darah ketiga, energi di dalam tubuh Wilbert Ye sangat kacau. Setelah memaksa menembus, dia juga menghabiskan kekuatan spiritual yang banyak untuk bertarung dengan para pembunuh. Kelihatannya sangat mudah, namun bertemu 5 atau 6 kultivator yang memiliki kultivasi beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Siapapun tidak dapat meremehkannya. Wilbert Ye juga terluka di saat itu. Saat ini kembali terkena pukulan Raymond Ye, tubuhnya tentu saja tidak tahan, karenanya terluka parah. Pukulan bagus, Raymond. Cepat, bunuh dia, bunuh anak kurang ajar ini. Melihat Wilbert Ye terluka parah, Nyonya Wang seketika gembira dan melampiaskan marah. Tertawa terbahak-bahak ingin Raymond Ye menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Wilbert Ye, semakin menunjukkan rasa takutnya pada Wilbert Ye sudah sangat dalam. Tutup mulut, Raymond Ye dengan cepat menoleh, matanya melotot marah, memarahi Nyonya Wang. Seketika, Nyonya Wang terdiam. Para pelayan wanita juga gemetar, dengan panik berlutut. Wilbert Raymond Ye dengan kasihan berjalan cepat ke depan Wilbert Ye, memapah bahunya, ingin mengobatinya. Hei, Wilbert Ye tersenyum menyeringai, gigi yang awalnya putih itu saat ini sudah penuh dengan darah segar, kelihatannya sangat menakutkan, dari tubuhnya terasa rasa sakit yang hebat, namun suaranya tetap tenang. Aku tidak menyalahkan pukulan ayah, paling tidak, ayah masih peduli dengan lukaku. Selesai bicara, tatapannya berpaling, terjatuh pada Nyonya Wang, senyumnya membawa rasa amis darah.